Halo para sahabat khotbah, bertemu kembali dengan kami berdua. Saya Lina. Ya Sali. Ya, kita bertemu di dalam program Sermon Like Things. Nah, apa nih kayaknya perlu dijelasin. Sebenarnya itu singkatan sih. Ya, singkatan, lebih ke singkatan sermon ya di khotbah. Like itu kami memang fokus akan membahas bahan bahan khotbah dengan menggunakan teks-teks leksionari yang digunakan dalam ibadah-ibadah hari Minggu maupun hari-hari raya gerejawi. Dan seperti yang episode sebelumnya, kita akan menggumuli bersama-sama berdiskusi tentang teks-teks itu, dan episode kali ini kita akan berbicara untuk Prapaskah pertama ya. Kemarin itu hari Rabu Abu, sekarang Prapaskah pertama. Jadi ini program memang yang akan menolong kita semua, buat teman-teman yang mungkin persiapan untuk khotbah atau bahkan juga persiapan untuk ikut ibadah, eh, boleh bersiap juga dengan diskusi-diskusi kita gitu ya. Dan program ini memang diselenggarakan oleh Perigi Kasih Ministry. Dan karena itu mungkin itu saja tentang apa sih program Sermon Like Things ini. Eh, dengan harapan teman-teman eh, mendapat berkat dari diskusi yang eh, kita lakukan, yang kami lakukan. eh nah, sekarang kita kembali pada pokok bahasan kita, yaitu dari bahan leksionari untuk Minggu Prapaskah pertama. Dari mana aja nih, Sal? Oh, bacaannya sangat menarik nih Kalina. Mm-mm. Bacaan kita yang pertama adalah Kitab Ulangan pasal 26 ayat 1 hingga 11. Lalu kita akan menggumuli bersama Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 2 dan ayat 9 sampai 16. Lalu kita akan baca surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma pasal 10 ayat 8b sampai 13. Dan yang terakhir adalah Injil menurut Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Keren Wah, deh pokoknya nih itu teks-teksnya. ya. Apa nih yang keren? Mungkin Sali menemukan sesuatu yang Belum, bermanfaat buat kita nih. betul. Yang pertama, kalau aku lihat ulangan pasal 26 ayat 1 sampai 11, ini bicara soal bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mengingat dan mensyukuri kebaikan Tuhan. Mhm. Dalam mengingat dan mensyukuri kebaikan Tuhan itu ada 3 poin yang aku catat. Yang pertama, kalau kita mengingat dan mensyukuri Tuhan itu bukan hanya hal yang abstrak ya, tetapi itu ternyata tindakan nyata, Hmm. membawa hasil pertama dari bumi ke hadapan Tuhan. Dan ini berarti ada aspek personal, karena Mhm. masing-masing kita diberkati oleh Tuhan, maka baiklah kita mengingat dan mensyukuri kebaikan Tuhan itu dengan membawa sesuatu kepada Dia. Jadi Mhm. harus dari personal kita. Tapi yang kedua, ternyata mengingat dan mensyukuri kebaikan Tuhan itu juga berkaitan dengan pengakuan. Oke. Yang menarik, ketika kita membawa persembahan itu ke hadapan Tuhan, harus diikuti dengan pernyataan iman bahwa, oh, bapak leluhur saya itu adalah seorang Aram. Dulu dia adalah pengembara. Ketika dia datang ke Mesir, lalu berkembang menjadi bangsa yang besar, mengalami perbudakan di Mesir, dan ditindas ya begitu. Tapi Tuhan mengasihani dan membawa mereka keluar dari penindasan, lalu menjanjikan tanah perjanjian. Di sini aku melihat bahwa aspek pengakuan berkaitan dengan ritual, Hmm. Ya. ya. Yang terakhir adalah bersukacita. Ternyata berkat Tuhan ini bukan hanya membuat kita bersukacita secara pribadi, Kak. Mhm. Bersukacita dikatakan dalam ayat 11 bersama dengan orang-orang Lewi yang adalah gambaran dari hamba-hamba Tuhan serta orang-orang asing. Menarik Oke. nggak? Jadi ini kayak apa ya, mengingatkan kita pada sebenarnya persembahan ini juga digunakan sebagai persembahan persepuluhan itu ya. Kan memang dikhususkan untuk orang Lewi dan juga
orang asing gitu kan yang tidak mendapat bagian tanah gitu. Jadi Betul. menarik sih ini persembahan yang awalnya kan memang ini sebuah persembahan apa Tradisional. namanya Mhm. persembahan mereka untuk mungkin eh, apa ya panen raya gitu kan. Yes. Mhm. Terus kemudian ini diingatkan persembahan ini bagian juga bagaimana mereka memelihara komunitas mereka gitu ya, memelihara Betul. orang-orang yang bahkan di luar dari komunitas mereka gitu. Yes. Jadi Jadi persembahan melihat menurut saya sih persembahan itu mengarah ke untuk Tuhan sekaligus juga untuk sesama betul Bang. gitu ya. Jadi Betul Bang. menarik juga sih kalau mau ngomongin soal persembahan ya. Atau juga di kalau saya di ulangan itu yang kuat adalah kan berulang kali ya. Ingatlah bahwa engkau telah dibawa keluar ya, bahwa eh, nenek moyangmu menyembah yang tadi kamu bilang sebagai pengakuan. Ini tuh buat saya jadi kadang-kadang inilah sebenarnya fungsi dari apa yang disebut dengan mengingat. Yes. Ya, mengingat pengakuan itu muncul dari ingatan atau barangkali iman kalau kita ngomong iman dan kalau kita kaitkan dengan Roma kan Ya, ya betul. Roma 10 itu kan bicara tentang iman ya. Eh, Yes. iman itu oh, ya yang disebut muncul dari dari ingatan sebenarnya dari apa Hmm. yang diingatkan oleh orang tua kita, oleh tradisi-tradisi ritual dan sebagainya. Hmm. Jadi semacam akhirnya memang disebut bahwa iman itu dekat dengan kita gitu ya. Baik Mazmur maupun Roma kan bicara itu. Ya, Ini pengakuan itu bagian yang penting dari ungkapan syukur kita kepada mm-mm, Tuhan. iya, Jadi heeh, ucapan syukur itu nggak hanya bentuknya persembahan yang sifatnya personal, tapi juga pengakuan yang sifatnya ada di dalam komunitas ritual dan juga kebersamaan dengan orang lain. iya, betul. Jadi Betul. memang kalau kita mau tadi ya kaitkan misalnya iman di dalam Roma, kan itu sebenarnya Paulus mau bicara, kalau menurut saya ya, kalau saya baca, ini mau bicara tentang apa yang kita percayai tentang Tuhan Yesus gitu ya, sebagai kebenaran, kan digunakan pakai istilah dikaiosone ya, Yes. kebenaran Mhm. gitu, kebenaran Allah, ini bukan cuma sekedar sebuah pengakuan, ya, Mhm. apa yang ada di dalam hati, dan itu keluar Terucap. pada ucapan begitu, dan juga tindakan. Jadi sebenarnya Yes. mengimani Kristus itu berarti memang harus muncul juga di dalam tindakan sehari-hari ya sebagai kebenaran Allah yang dinyatakan dalam kehidupan. Itu kan yang menurut saya yang saya dapat dari Roma 10 ya Betul. itu. Luar biasa ya. Dan Ah, pengakuan ini menurutku juga bukan hanya sifatnya pribadi dan ritual, tapi sosial. iya. Karena pengakuan kita kepada Tuhan nggak boleh semata-mata berhenti dalam kamar kita, dalam gedung gereja, Mhm. tapi harus tampak dalam relasi kita bersama dengan orang lain, bahkan mereka yang asing sekalipun. Iya, benar. Nah, ini menarik banget kalau kita ngomong soal perintah Tuhan, ternyata gitu ya, kita juga harus mengingat orang asing. Ini kan mengingatkan kita pada sebenarnya tradisi kuno Mhm. kekristenan ya, yaitu yang disebut dengan hospitalitas gitu. Ya Setuju? kan, Allah memang dari awal udah mengingatkan kita untuk menerima orang-orang asing, bahkan memelihara hidup mereka gitu. Betul. Mm-mm. Karena kita semua pada prinsipnya juga orang asing nggak sih di dunia ini? Iya, Kita betul. juga Heeh, pendatang di rumah, heeh, kita juga pendatang ya di dunia ini sebenarnya kalau kita iya, melihat konteks lebih luas gitu. iya. Jadi menarik juga loh, Sal, kalau misalnya kita ini menjadikan bahan bahan khotbah untuk Minggu Prapaskah, Mhm. terutama kan sekarang kayaknya kita agak apa ya, gimana ya dengan sebutan orang asing gitu, Iya, ya betul. kan? Ini sebuah kata yang kayaknya menakutkan. Ya, Ya. karena bicara soal identitas ya. Benar, heeh. Misalnya aja kadang di gereja gitu ya.
takut kalau ada orang baru datang gitu. Nanti dia malah mengacaukan gitu. Iya, Atau bagaimana menerima mereka gitu. Atau bahkan juga dalam konteks negara, ya dengan berita-berita yang ada, betul. imigran-imigran yang tidak disambut dengan baik. Dan Baik, ya kita betul. kayaknya gimana ya, agak agak asing dengan orang asing. Ya, asing dengan orang asing. Kita tidak bisa em, memandang mereka sebagai sesama, tapi Iya. ada kecenderungan karena mungkin nuansa politik yang berkembang saat ini adalah orang asing itu berbahaya, orang asing itu mengancam stabilitas ekonomi, mereka jahat. Jadi ada stigma-stigma negatif yang dilabelkan pada orang-orang asing. Jangankan orang asing yang datang mencari perlindungan ya ke negara kita. Ada misalnya tetangga kita, rumahnya baru dijual, terus laku, terus orang baru datang menjadi tetangga kita. Kita Hmm, pun kadang-kadang merasa siapa ya orang yang akan tinggal bersebelahan dengan kita. Karena konsep asing itu memang manusia pada dasarnya nggak siap ya dengan iya, sesuatu yang asing. betul. Heeh. Ini Tetapi ini ya, jadi sebenarnya mengingatkan ya apa yang Tuhan Yesus sebut sebagai siapa sesamamu manusia gitu kan. yes, Ini pertanyaan yang sangat mendalam yang barangkali kita bisa apa ya, ini menjadi pertanyaan reflektif sepanjang masa Prapaskah. ya, Ketika kita bicara tentang hospitalitas, di mana cinta Tuhan itu menerima semua orang, merangkul semua orang begitu ya, tanpa syarat dan sebagainya. Ini jadi bisa mengembalikan kita pada hakikat apa yang Allah cintai sebagai sebuah kebenaran, ya, yaitu menerima semua orang eh, mm, apa adanya gitu ya, tanpa syarat. Dan di tengah dunia kita yang ribut dengan persoalan-persoalan siapa yang menguntungkan, siapa yang ya, harus keluar dari komunitas itu. betul. Nah, Membuka hati terhadap orang asing. eh, Mungkin ada baiknya kalau kita menempatkan diri kita seandainya kitalah orang asing itu. Apa betul. yang kita harapkan ya ketika Hmm, kita datang ke suatu tempat yang baru sama sekali dan kita benar-benar mengharapkan hospitalitas. mm, 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 mm. Wah, kita perlu Iya, memposisikan diri iya, barangkali ya. betul. Barangkali ya itu, ini pentingnya ketika kita membicarakan tentang Roma 10 tadi ya, bicara tentang iman yang dekat, ya itu bagaimana kebenaran Tuhan itu diwujudkan di dalam sehari-hari, bukan cuma sekedar ucapan, bukan cuma sebagai dogma-dogma atau doktrin yang kita pegang gitu. Tapi Betul bagaimana sekali. mempercayai Yesus sebagai juru selamat yang memang nyata di dalam kehidupan relasi kita bersama dengan sesama ya. Itu yang tadi kalau kita mau kaitkan dalam apa namanya ulangan tadi ya. Betul. Mm-mm. Bersukarialah bersama orang-orang Lewi, bersama dengan orang-orang asing. Artinya orang-orang yang akrab dalam kehidupan kita sebagai komunitas religius, tapi juga untuk orang-orang asing yang dalam konteks Israel kuno adalah barangkali mereka yang tidak masuk dalam agama Israel, yang bukan apa namanya berkebangsaan Yahudi gitu ya. Jadi memang Ya. benar-benar orang yang ibaratnya tidak punya apapun untuk mereka apa ya namanya eh, pegang untuk mereka Mm-mm. hidup dengan apa nyaman ya karena mereka orang asing tidak punya hak apapun Iya. kecuali Mm-mm. mengharapkan ya belas kasihan Mm. hospitalitas dari orang Mm. lain atau dengan Iya. kata lain barangkali kebaikan kita pertama-tama diprioritaskan kepada orang-orang yang lemah ya Kak Lina. Iya, betul, betul. Eh, kata kata lemah ini, vulnerable ini menarik kalau saya kaitkan atau lihat dari Injil. Mhm. Injil Lukas Lukas. ya, pasal Mhm. 4. Ya, memang Mhm. ini cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus masuk dalam pencobaan ya, eh, setelah 40 hari, 40 malam berpuasa. Mhm. Nah, kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus berpuasa,
dia kan dalam keadaan lemah. Jadi ingat Ya. tuh kata lengah, lemah gitu ya. Eh, Kata lemah gitu. Ini dia dalam kondisi lemah, baik menurut saya sih, baik fisik maupun mental. Bayangkan nggak makan, nggak minum, berpuasa. Saya mengimajinasikannya seperti itu. Terus kemudian, nah ini dia pada saat lemah si jahat si iblis ini tahu bagaimana memanfaatkan kelemahan itu. Ya, Betul. mm-mm. Mhm. Iya. Jadi Eh, memang kalau Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 menunjukkan em, semua manusia pada dasarnya mengalami pencobaan. Betul. Dan Yesus yang juga adalah betul. betul, Dan juga lemah gitu ya. Kelemahan. Kadang-kadang kelemahan kita yang betul. dicobai ya. Kadang-kadang kan kita menolak bahwa oh, orang beriman itu nggak lemah, enggak juga Mhm. gitu. Mhm. Iya. Orang Orang yang beriman beriman juga bisa lemah. betul hidup di dalam kelemahan juga gitu. Yes. Mm-mm. Yang menarik, Yesus adalah model teladan Mm-mm. bagaimana kita di tengah kelemahan mengalami pencobaan, tetapi tetap menang. Kan Mhm. sangat apa ya? Paradoks ya. Pada saat Iya, kita lemah, dicobai, tapi bagaimana kita tetap menang gitu. Nah iya, ini wow. Kalau kita iya. lihat cerita ini Mhm. sumber pencobaannya ada tiga ya nggak sih Kalina? Mhm. Mhm. Iblis, kebutuhan manusiawi kita, dan Mhm. keinginan kita sendiri. Itu yang em, membuat kita seringkali ya dalam kelemahan bisa jatuh juga. Tapi Yesus Iya. jadi model teladan bagaimana ya kita bisa mengalahkan si jahat. Mhm. Tapi juga yang menarik dari Injil Lukas nih pasal 4 ya. Memang ketika bicara eh, apa yang si iblis gunakan gitu ya. Misalnya ketika di pencobaan pertama kan dia mengatakan jika engkau anak Allah gitu. Ini kan bicara tentang identitas sebenarnya. Identitas. Ya. Iya. Pada saya jadi ingat bahwa seringkali pada saat kita lemah sebenarnya godaan pertama adalah sebenarnya pada identitas diri kita gitu loh. Ya, kadang-kadang ya dengan pada saat kita mungkin lagi ada banyak masalah atau kita lagi jatuh atau apa kan memang kayaknya minggu lalu deh kita kan bicara kita kehilangan identitas kita jadi sebenarnya siapa sih kita gitu ya. Kita ini. Heeh. Ketika ketika iman kita mau mengajak kita untuk mengembalikan kita ini adalah anak Allah gitu ya, anak Allah yang dikasihi gitu. Ini kan ini menurut saya sebuah gambar yang sangat jelas, yang Hmm. real buat Hmm. hidup kita gitu ya. Hmm. Manusia godaan yang paling besar adalah identitasnya. Jadi sebenarnya Ya. siapa saya? Karena kan biasa kita selalu identitas kita diukur dengan keberhasilan kita, apa yang kita punya, dan Pakai. sebagainya gitu. Hmm. Tapi ketika semuanya hilang, ketika semuanya nggak ada, nah Hmm. kita jadi kayak gamang. Jadi sebenarnya siapa saya? Hmm. Nah ini dia Betul. identitas untuk menyadari bahwa kita kita ini adalah anak Allah yang dicintai gitu ya. Ini menjadi Yes. sangat penting dan itu kan yang Tuhan Yesus juga jawab bahwa ketika tantangannya lah identitas dan ya kemampuan untuk mengubah mengubah apa namanya batu menjadi roti gitu. Ya. Hmm. Terus yang kedua, kalau kita lihat si iblis kan bilang segala kuasa kemuliaan ini kuberikan kepadamu. Ini bicara tentang eh ya sebab semuanya telah diserahkan kepadaku. Ini mau menggoda Yesus dengan ayo kita adu kekuasaan. Adu kuat ya. Iya, adu siapa yang paling bisa memberikan. Jadi saya jadi ingat bahwa memang pada saat kita lemah, umumnya adalah kita ditantang sebenarnya untuk adu kuasa. Kan kadang-kadang gini, eh, kelemahan kita itu membuat kita gengsi mengakui bahwa Mhm. saya Betul. lemah gitu ya, saya sakit, saya terluka dan Saya lain-lain nggak gitu. mampu. Heeh. Kadang-kadang kan gitu bahwa kalau ada orang lebih hebat dari kita, kita menjadi gamang juga takut gitu. Saya harus lebih
hebat Menjadi lagi. insecure ya, insecure Bener. terhadap diri Heeh. kita, kita Iya. akhirnya jadi lupa identitas kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Mm-mm. Iya. Dan yang terakhir, ya karena itu kan kenapa Tuhan Yesus ya di pencobaan kedua itu kan dia menjawabnya, engkau harus ada tulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ya, jadi mau mengembalikan kita nggak lagi ngadu kekuasaan gitu, karena kekuasaan sebesar apapun nggak ada yang lebih tinggi selain kuasa Daripada kuasa Allah Tuhan. gitu. Dan iblis juga manipulatif ya. Dia Bener. bilang, dia manipulatifnya begini Kak, karena dia mulai dengan klaim bahwa Mhm. segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Kesannya kan dia yang punya kekuasaan itu. Mm-mm. Iya, Dia lupa heeh. bahwa Iya, kuasa itu ada di tangan Tuhan ya. Ini bener. manipulasi nih. Manipulasi kadang-kadang kita dalam kelemahan emang gampang dimanipulasi ya. Bener. Janji, Apalagi itulah. iming-iming, aduh. Bener. Apalagi kalau kita ditantang untuk ayo adu siapa yang lebih hebat. Wah, itu. Ya, egonya. Siapa takut, ayo gitu kan Iya. ya. Dan juga yang ketiga, pencobaan ketiga kan Yesus di apa namanya dibawa ke bubungan bait Allah, lalu disuruh kan perintahnya mengenai engkau. Ya, jadi kembali lagi nih, ya iblis mau menggunakan bahwa, oke, engkau adalah anak Allah, sekarang Mhm, perintahkanlah, gitu kan. Jadi sebenarnya yang menarik ini yang dicobai bukan Yesus loh, mhm, tapi siapa? Allah. Ya mhm, kan mhm, kalau Yesus nih kepancing kalau misalnya ya, kepancing mhm. dia, oh oke, aku akan Jatuhkan diri. terjun, heeh. Coba kita lihat Allah siapa yang lebih hebat gitu. Itu kan sebenarnya menggoda Allah gitu loh. Karena itu Betul, kenapa Yesus dengan tegas menjawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Tuhan Allahmu. Iya, Bahkan Yesus yang adalah putra Allah gak mau mencobai Bapaknya. iya, Karena dia, heeh. bagi dia nggak perlu Allah dicobai. Karena Allah sudah pasti berkuasa. Tapi Iya, jangan kita mencobai dia demi kepentingan kita, demi iya, gengsi kita, demi betul. gengsi kita, atau kepentingan kita. Nah, Heeh. ini bahaya sekali. Iya, ini ini barangkali kalau kita lihat relevansinya pada hidup sehari-hari ya pencobaan ketiga ini kadang-kadang kita berjumpa dengan mungkin juga kita juga pernah kali ya eh, dengan kenyataan gini loh. Oh, saya kan beriman, saya kan anak Allah, saya kan eh, pelayanan dan lain-lain, maka saya berhak dong gitu kan ya, berhak dong untuk dapat ini, dapat itu, lalu atau saya nggak mungkin lah bisa jatuh atau bisa menderita seperti ini. Atau ketika penderitaan itu memang terjadi pada kita, kita jadi, Tuhan kenapa sih kok saya menderita? Saya udah begini untuk Tuhan, begini, begitu, begitu Mhm, gitu ya. Ada banyak sekali daftar yang kita keluarkan. mhm. Seolah-olah kalau saya anak Tuhan, kalau saya beriman, maka penderitaan itu eh, Nggak ada. nggak ada. Dan ini menarik buat saya kalau dikaitkan dari Mazmur 91. 91, betul. Iya. Wah, ini bagus banget nih Mazmur ini keren banget juga Heeh, ya. heeh. Yang kalau aku mencatatnya Mazmur 91 ini bicara tentang bagaimana kita anak-anak Tuhan selalu berlindung pada Tuhan, Mm-mm. nggak mencari perlindungan kepada yang lain. Iya. Ada dua kata yang dipakai oleh penulis Mazmur 91. Yang pertama adalah yasyab. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya menjadi duduk. Memang Mm. secara literal ini artinya duduk atau tinggal, tapi Mm-mm. originalnya kata ini artinya adalah akar atau root. Dan Oke. gagasan ini eh, ekstensif ya dalam Perjanjian Lama, karena dia Mm. merujuk pada sesuatu yang sifatnya tetap, yaitu tempat. Jadi Mm. duduk itu artinya memiliki stabilitas, memiliki keamanan. Jadi orang yang berlindung pada Allah, artinya dia duduk bersama dengan Allah. Mm. Artinya dia juga punya stabilitas dalam hidup, punya tempat yang tetap. Em, dan kalau dia punya tempat yang tetap, dia nggak perlu khawatir ya hidupnya itu terguncang kiri dan kanan. Mhm. Lalu ada ayat yang kedua yang, sorry bukan ayat, kata yang dipakai adalah lun. Ini artinya
kalau menurut Lembaga Alkitab Indonesia ini terjemahkan bermalam ya. Tapi Oh, sebenarnya arti arti literalnya adalah tinggal sementara. oh, Lagi-lagi ini merujuk pada tradisi hospitalitas Timur Tengah aha, Timur Tengah kuno di mana orang asing yang mengharapkan hospitalitas sementara karena mereka kan datang ke satu tempat lalu mengharapkan perlindungan, makan mhm, dan minum, tenda untuk mereka beristirahat suatu malam gitu. Ya, mhm, jadi memang ini menarik kalau kita lihat berlindung pada Allah artinya pada saat situasi kita tetap dalam hidup, tapi juga ketika situasi itu nggak tetap, di mana kita mhm, berada dalam situasi yang keep changing gitu, berubah. mhm, mhm, Ini mhm. menarik sekali menurut saya. Kok Oh, bisa ya? jadi pada saat memang kita udah kayak apa ya, aman gitu ya, Ya. stabil Mhm. hidup ini, bahkan di tengah Mhm. gonjang-ganjing ketika kita diibaratkan seperti orang asing gitu ya, di tempat Iya. yang nowhere gitu, kita nggak tahu dan Mhm. apa yang akan terjadi ke depan, apa yang Mhm. oh, ini menarik juga ya tentang perlindungan. Eh, Menarik juga sih yang kalau saya ya dari Mazmur 91 ini ayat yang ke misalnya aja ya memang ini sebuah pengakuan bahwa Tuhan itu pembela, Tuhan itu pelindung dan sebagainya. Eh, tapi ada dua bagian sih menurut saya mulai dari ayat 19 sampai 16 ini ada dua bagian juga Sal. Ya misalnya 9 sampai 16. Mhm. iya ayat ayat 9 sampai ayat 13 ini ditandai dengan menarik nih. Mhm. 9 sampai 13 ini suara si pemazmur ya. Mhm. Pengakuan pemazmur. Engkau menjadikan Tuhan pembelamu bla bla bla. Dan menariknya kalau kita coba ingat-ingat ya ayat 10 misalnya. Oleh Mhm. oleh itu engkau tidak akan kena bencana, rumahmu Mhm. tidak akan ditempa malapetaka. Rasanya nggak begitu juga ya. Kayaknya ini kan seperti kontradiksi dari apa yang tadi kita bicarakan bahwa kalau beriman berarti kita nggak akan menderita dong. Ini kalau Mhm. kita coba menyimak bahasanya kan seperti itu kan. Mhm. Tapi kenapa saya bilang bagian kedua ini menariknya di ayat 14 sampai 16. Ini berubah nih, Mhm. bukan kata manusia, tetapi mulai digunakan kata Tuhan yang bicara ya. Dan eh, menariknya itu tadi ayat 14 misalnya. Mhm. Orang yang mengasihi aku akan kuselamatkan, orang yang mengakui aku sebagai Tuhan akan kupelihara. Apabila mereka berseru, aku akan menjawab. Apabila mereka dalam kesusahan, aku akan menolong. Jadi seolah Tuhan mau bilang, nggak begitu. Hidup ini Mhm. harus diakui ada kesusahannya, ada penderitaannya. Tapi satu Betul. hal yang pasti betul, bahwa Mhm. akulah tempat perlindunganmu gitu ya. Aku yang akan menolong, akan menyertai gitu. Eh, Betul. menarik ya? Menarik banget. Jadi kalau kita lihat memang em, pengakuan dari Daud tentang Allah ya, ini juga dia menggunakan kata-kata yang kuat banget ya. Mm-mm. Allah itu adalah sel, shade, apa berlindung pada Allah gitu. Ini digunakan kata sel Mhm. yang artinya shade atau shadow. Ini Mhm. biasanya dipakai untuk metafora perlindungan Allah yang Mhm. mengingatkan kita kembali kalau shadow itu apa ya namanya? Kita berada dalam perlindungan Allah seperti teduh dari terik matahari dan Ya. dengan mendengar kata sel kemungkinan orang Yahudi ingat akan perjalanan di padang gurun ketika Allah dengan tiang awannya di siang hari bergerak di depan dan di belakang melindungi nenek leluhur mereka Mhm. ketika Mhm. harus meninggalkan tanah perbudakan menuju ke tanah Mhm. perjanjian. Iya, Jadi iya. memang selalu pengakuan Israel itu berkaitan ya dengan pekerjaan Allah di masa lalu. Iya. Karena pernah Betul. mengalami di masa lalu, maka Daud di masa kini dia tetap yakin Tuhan jugalah yang akan Nah, beri perlindungan kalau dia berlindung dalam shadow-nya Allah gitu. Terus dia mungkin. juga pakai kata setter. Setter kalau kakak dengar kira setter itu mirip-mirip kayak shelter ya. Mhm. Mhm.
cover atau kayak hiding place gitu. Mhm, Ini mhm, memang merujuk pada kata tempat persembunyian dari musuh, mhm, mhm. dari bahaya yang terus-menerus mengancam. Jadi Allah itu kayak tempat atau kubu apa namanya perlindungan ya bagi orang Mhm. yang berlindung kepadanya. Iya, iya, Ini luar biasa menurut saya. Jadi kalau iya. orang yang berlindung sama Tuhan nggak perlu takut panasnya penderitaan. Tapi ya takut, wajar sih. Tapi artinya apa yang bukan sesuatu yang akhirnya membuat kita kehilangan segalanya gitu ya. Nah, Ya, betul. ini jadi mengingatkan sebenarnya iman itu selalu terkoneksi dengan pengalaman-pengalaman kita ya di masa yang lalu gitu. Iya, Jadi betul. mungkin ini juga bisa menjadi kunci sebenarnya ketika orang Mhm. beriman itu menderita Mhm. gitu. Hal yang pertama adalah kita juga mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita Di gitu masa ya lalu. di masa Betul. yang lalu. Ini yang akan membuat kita mungkin bisa bertahan ya, bertahan untuk Mhm. ayo gitu, bertahan menghadapi menjalani penderitaan itu sekaligus Mhm. juga maju walaupun mungkin step Mhm. ya sedikit demi sedikit gitu karena di situ Betul. ada kekuatan Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita mau simpulkan nih banyak banget ya dari Banyak. baca empat bacaan ini yang Betul. bisa menjadi bahan khotbah sih bicara soal Betul. iman yang mulai dari mengingat pekerjaan-pekerjaan Tuhan ya. Mhm. Terus juga iman yang bicara tentang bukan cuma sekadar kita mengakui dalam hati, dalam pikiran, tapi juga itu dilakukan gitu ya. Termasuk bagaimana kita beriman, percaya bahwa kita adalah anak yang dikasihi, sekaligus juga beriman artinya kita ada bersama dengan sesama kita, Aman. eh, menerima orang Dan asing. betul. Yang penting juga kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah dan kita Hmm. membutuhkan perlindungan Tuhan. Kita Iya. tahu bahwa hidup kita ini memang ringkih ya. Tubuh Mm-mm. kita aja Iya. ringkih, hidup ini juga Mm-mm. ringkih dan kita membutuhkan perlindungan dan perlindungan itu hanya datang dari Tuhan. Iya. Kenapa dari Tuhan? Ya, karena Tuhanlah eh, apa ada di sini menggunakan kata makaseh ya, refuge atau shelter dialah tempat perlindungan kita. Mm-mm. Di dalam dia kita tidak perlu khawatir bahwa hidup kita ini akan berakhir eh, Iya. karena pencobaan, karena di dalam pencobaan pun asalkan kita dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, kita akan mampu untuk bertahan seperti Iya. Tuhan Yesus Betul. bertahan. Betul, Mhm. barangkali terakhir ketika kita bicara tentang pencobaan gitu ya di padang gurun Mhm. ini kita juga diingatkan sih apa yang tadi kita bicarakan soal iman, soal bagaimana melakukan kebenaran Tuhan dan lain-lain, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan lain-lain gitu ya. Ini mau mengingatkan kita di dalam segala masa, bahkan di tengah penderitaan pun kita selalu berada pada pilihan sebenarnya Yes. pilihan Mhm. apakah kita mau tetap hidup di dalam iman kita, mempercayai hidup ini pada kehendak, Mhm. pada pertolongan Tuhan, atau Mhm. kita mau ikut sebenarnya apa yang si iblis tawarkan. Itu selalu ada, ya, Mhm. sisi itu. Iya. Dan pilihan itu ada pada kita sebenarnya. Sebelum kita milih nih, sahabat khotbah, ingatlah bahwa eh, pemazmur katakan dalam pasal 91 ayat 9 sampai 16 lebih banyak untung kalau kita berlindung sama Tuhan. Lebih banyak untung. Benar. Tidak tertimpa malapetaka, tulah tidak mendekat, kaki tidak terantuk, dijaga oleh malaikat. Gitu ya. Mhm. Iya. Tapi bukan berarti kita terhindar dari persoalan ya. Tapi kita menghadapinya di dalam dan bersama Tuhan. Itu intinya. Iya. Ya, semoga teman-teman yang eh, mempersiapkan khotbah atau ibadah untuk hari Minggu, Minggu Prapaskah, bisa terberkati dengan program kita ini. Dan sekali Amin. lagi, terima kasih sudah mendengar, menonton, baik di Spotify maupun di YouTube channel ini. Eh, Buat teman-teman barangkali yang membutuhkan, membutuhkan informasi atau juga eh,
informasi dan lain-lain seputar khotbah leksionari atau khotbah lainnya, silakan menghubungi eh, Perigi Kasih Ministry eh, di IG, Instagram kami, atau juga melalui email perigikasihministry@gmail.com. Dan jangan lupa subscribe supaya teman-teman mendapatkan info setiap kali kami upload video dan tayang untuk berbagai kegiatan-kegiatan kami. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, Terima kasih. sahabat Sampai jumpa khotbah. sahabat khotbah. Bye-bye. Tuhan berkati. Bye-bye.